Halo semuanya, selamat datang kembali di Auli Wahyu Channel. Di video kali ini saya ingin membahas tentang manfaatkan 5 perkara ini sebaik-baiknya. Setelah kita membahas menunda-nunda sesuatu pada video sebelumnya, kali ini saya ingin membahas tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa miskin atau kefakiranmu. 4. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang matimu. Yang 5 di atas berdasarkan dari hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadroknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talhis berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadits ini dikatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Jami, Asy-Syaghir. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Seperti yang kita ketahui, banyak generasi muda kita termasuk saya pribadi saat masih berumur 20 tahunan. Pada masa-masa itu masih masa-masa mencari jati diri, hidup hanya ingin ngumpul sana ngumpul sini, pengen punya pacar atau merasakan pacar-pacaran, ingin memuaskan diri, yang kaya mungkin pengen pamer-pamer kekayaannya yang padahal sebenarnya bukan miliknya, mengira hidupnya masih panjang, masih jauh jadi masih pengen hura-hura. Akan tetapi kita lupa bahwa waktu muda kita itu akan ditanya, digunakan untuk apa saja. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 1. Umurnya di manakah ia habiskan, 2. Ilmunya di manakah ia amalkan, 3. Hartanya bagaimana ia peroleh dan 4. Di mana ia infakkan dan 5. Mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Dari Abi Barzah Al-Aslami. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Dan perlu juga kita ingat tujuan kita hidup ini hanya untuk beribadah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Dzariyat ayat 56. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mukminun ayat 115. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Mungkin buat kita yang sudah berkeluarga, yang sudah menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, ibu atau orang tua. Didiklah anak kalian untuk memanfaatkan momen muda mereka dengan hal yang baik, dan selalu tanamkan untuk selalu mengingat kematian, karena kematian itu sungguh sangat dekat dengan kita. Waktu saya kuliah dulu, ada adik angkatan yang masih muda, dia sudah pergi duluan meninggalkan dunia ini dikarenakan kecelakaan. Umur itu tidak ada yang tahu. Saya sendiri cukup menyesal menyia-nyiakan masa muda saya untuk hal-hal jahiliyah. Maka dari itu teman-teman, saya tidak akan pernah bosan menyampaikan untuk kita semua termasuk saya sendiri, persiapkanlah bekal yang banyak sebelum Allah Ta'ala memanggil kita. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakanlah waktu sehat kita sebelum nikmat sehat itu hilang dari kita. Pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berbuat kebaikan, berbakti pada orang tua, sholat di masjid bagi yang laki-laki. Karena banyak orang yang mohon maaf, tidak sempurna badannya, mereka mampu untuk sholat ke masjid. Ini juga menjadi sebuah tamparan buat saya pribadi, karena di tempat saya bekerja sekarang ini, ada siswa SMA, beliau ini tidak bisa berbicara, dan kalau dilihat-lihat kecerdasannya tidak seperti orang normal lah begitu, tapi beliau setiap saya datang sholat zuhur dan asyar sudah ada duluan di masjid. Ini membuat saya berpikir dan malu, orang seperti ini saja bisa duluan sampai di masjid, bisa berjamaah di masjid. Karena saat sakit kita itu datang, kita cuman bisa terkapar di kasur, mau membantu orang tua untuk membeli makanan atau menemani belanja ke pasar saja sudah susah, apalagi datang ke masjid yang pas sehat saja susah. Mumpung masih dikasih kesehatan manfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu atau kemiskinanmu. Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu.
Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029. Selagi kita masih memiliki kekayaan, maka pergunakanlah sebaiknya. Karena sungguh harta bahkan tubuh kita ini adalah titipan dari Allah Ta'ala, untuk kita jaga dan dikelola untuk hal-hal kebaikan. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, ayat 39. Adapun ancaman bagi orang-orang yang tidak ingin bersedekah atau berinfak dengan hartanya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun, datang, dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata, "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan, kepada orang yang menahan hartanya." Bakhil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Dari hadis ini dapat kita lihat, kita sering sekali menyepelekan waktu sehat kita, waktu luang kita untuk berleha-leha, untuk dunia saja, bahkan ada yang untuk keburukan-keburukan. Manfaatkanlah waktu luangmu untuk belajar ilmu-ilmu agama, untuk belajar bahasa Arab mungkin, mengikuti kajian-kajian. Karena setelah datang waktu sibuk kita, maka untuk mengejar nikmatnya beribadah itu sudah susah. Saya pribadi ingin kembali berkumpul di majelis-majelis ilmu sesuai dengan sunnah yang tepat, ingin belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, ingin belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan sholat agar lebih sempurna. Maka dari itu, buat kalian-kalian yang mungkin masih memiliki banyak waktu luang, pergunakanlah untuk kebaikan, belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang diambil manfaatnya. 3. Anak syalih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang terakhir yaitu hidupmu sebelum datang matimu. Hidup kita yang singkat ini dipergunakan untuk apa? Apakah untuk hal kemaksiatan? Atau untuk kebaikan? Sungguh rugi kalau digunakan untuk hal kemaksiatan, karena setelah datang mati kita maka tentu kita akan masuk neraka. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Di dalam Al-Quran sudah ada bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu ingin kembali lagi ke dunia dan ingin berbuat kebajikan atau amal saleh, yang mana semua itu tentu sudah sangat terlambat. Apabila kematian sudah datang tentu semua sudah tidak bisa diulang kembali. Maka dari itu, manfaatkanlah umur kita yang tidak seberapa ini untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus beribadah, memperbanyak bekal untuk berpulang ke akhirat kelak. Mungkin itu saja video saya kali ini. Apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video langsung diinfokan ke kalian semua. Untuk kalian semua yang mungkin ingin berbagi cerita pahit dulu yang bisa diambil pelajaran atau hikmah-hikmah dari kejadian yang telah lalu silahkan kirimkan ke email saya atau DM saya melalui akun Instagram saya atau TikTok saya, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.